Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Napa Syahwaldi dari kelas 2C. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Oceanografi. Baik, materinya di mana adalah ekosistem di laut, yaitu lingkungan laut, mencakup ekologinya. Di sini ada beberapa outline materinya, seperti dari pengertiannya, lalu pembagian habitat menurut penetrasi cahaya, lalu ada juga menurut kedalaman atau horizontal, lalu ada pembagian lingkungan bentik, ada pengertian dari ekologi, lalu ada klasifikasi organisme lautnya, dan ada beberapa adaptasi dari fauna lautnya. Baik, yang pertama adalah pengertian laut. Apa sih itu laut? Laut adalah permukaan bumi yang memiliki kadar air atau misalnya air yang memiliki kadar garam gitu. Jadi airnya ini asin gitu. Nah, laut juga menghubungkan daratan satu dengan yang lainnya, membentuk suatu sistem perairan. Nah, laut ini volumenya lebih besar gitu daripada daratan. Jadi kalau misalnya daratannya di bumi ini cuma beberapa persen dari volume totalnya. Jadi lebih besar lautnya dibandingkan daratannya. Nah, selain itu laut juga sangat penting untuk kehidupan dari jadi sumber apa ya? Sumber makanan, sumber air, semuanya dah. Pokoknya laut tuh sangat mantep sampai ke transportasi. Pokoknya laut itu adalah salah satu sumber yang sangat penting di kehidupan ini. Baik, di sini ada materi yaitu pembagian habitat laut menurut kedalaman penetrasi cahaya. Nah, yang dimana ada yang namanya zona eufotik atau zona fotik. Nah, zona ini uh, maksimal sampai kedalaman 200 meter atau 656 kaki di sini disebutkan. Lautan disebut sebagai zona eufotik karena sinar matahari menembus. Nah, di zona ini itu adalah zona di mana terjadinya proses fotosintesis ya, yang dilakukan oleh siapa? Ya, plankton, lebih tepatnya oleh fitoplankton. Nah, jadi fitoplankton ini sebagai sumber makanan utama dari rantai makanan. Nah, sehingga di zona ini sangat banyak variasi ikan dan hewan lainnya, bahkan sampai hewan-hewan unik gitu. Itu sangat variatif, makanya terumbu karang atau jenis-jenis ikan kecil itu sangat banyak di daerah zona fotik ini. Nah, zona fotik juga bisa menjadi apa namanya, tempat terjadinya sumber plasma nutfah, itu di mana terjadinya spawning hewan atau misalnya fauna itu di terumbu karang atau misalnya di habitat lainnya seperti itu. Lalu ada yang namanya zona disfotik. Zona disfotik ini seperti yang saya sebutkan tadi, kalau misalnya zona fotik kan dari kedalaman 0 hingga 200 meter kan di dalam air laut. Nah, kalau misalnya disfotik ini atau zona twilight ini antara 200 hingga 1000 meter atau 656 sampai 3280 kaki. Zona disfotik ini dikenal juga sebagai zona senja ya, atau misalnya zona twilight. Nah, di sini cahaya tuh mulai remang-remang. Nah, kenapa sih ini terjadi? Karena penetrasi cahaya matahari itu tidak masuk sepenuhnya ke dalam zona ini, atau misalnya disebut juga zona mesopelagis. Nah, di sini juga di zona disfotik juga ada beberapa organisme yang memiliki kemampuan bioluminescence atau bioluminansi. Nah, hal ini itu kemampuan di mana makhluk hidup ini bisa menghasilkan cahaya dari proses kimia gitu. Misalnya dari bantuan bakteri lah, kalau misalnya ya proses kimia dari tubuhnya sendiri gitu. Jadi ini tentunya sangat menarik untuk dibahas. Mari kita lihat di Google mengenai zona-zona fotik nih. Ini zona fotik. Saya pakai web dedipsi dari Nilfan. Di sini bisa dilihat tuh dari kedalaman 0 hingga ada beberapa
hingga 200 meter ya. Ada beberapa jenis ikan dan makhluk hidup lainnya. Di sini mulai dari Atlantic salmon, ada koral juga, bahkan polar bear nih di sekitar sini. Nih, ada blue tank atau misalnya ikan dori, ada mahi-mahi ya. Nih, di mahi-mahi ini biasanya apa ya, target utama para pemancing gitu. Tuh ada barnacle juga, ada killer whale atau misalnya post orca gitu ya. Nah, di sini juga sampai penyu gitu ya. Nah, di sini sudah mulai masuk twilight zone atau misalnya zona despotic. Nah, zona despotic ini ikan-ikannya mulai agak aneh ya. Dari wolf eel, ada head dogs, ada kelp juga ternyata masih tumbuh di sini. Lalu di sini tuh banyak hiu-hiuan, bahkan kurak apa namanya, lumba-lumba. Nah, di kedalaman 332 meter, manusia terdalam ya, menyelam ya. Ini besar. Nih, ini yang saya bilang tadi bioluminescensi. Karena beberapa organisme gitu bisa menghasilkan cahaya sendiri. Untuk apa sih tujuannya? Bioluminescensi ini sebenarnya tujuannya untuk beradaptasi dengan lingkungannya, atau misalnya untuk mengelabui musuh juga, pemangsa, dan untuk mereka juga sebagai pertahanan diri gitu. Tuh di sini udah mulai tuna laut dalam ya. Belum laut dalam sih, zona tengah. Ada si angel juga. Nah, lihat mereka bercahaya, ini bioluminescensi namanya ya. Lalu kita perlahan hingga kedalaman 1000 meter. Nah, di sini juga mulai adanya Japanese spider crab. Tuh, kakinya panjangnya hingga 3,8 meter, sungguh besar ya. Nah, ditemukannya juga koelekan atau ikan purba, king crab, giant pacific, hingga ini adalah giant orfish. Biasanya giant orfish itu kalau misalnya ada bencana, kalau misalnya ada bencana itu mulai ke permukaan. Nih, tuh ada paus sperma ya. Nah, ini terakhir di sini ada backbreaker whale. Jadi begitu. Di zona despotic ini tentunya bukan merupakan zona yang paling dalam di lautan, tetapi zona peralihan di mana masih adanya sinar matahari merambat masuk ke dalam air gitu. Lalu ada zona aphotic. Zona aphotic ini, nah di sini tuh mulai tidak adanya sinar matahari masuk gitu. Jadi tidak ada penetrasi sinar matahari tentunya. Nah, zona ini kedalaman dari 1000 hingga jauh di bawahnya. Bisa 6000, bisa 8000 seperti itu ya. Nah, di sini juga sudah tidak ada produsen primer gitu. Kayak fitoplankton. Jadi tidak ada yang namanya kayak ya sumber plasma nutfah gitu ya. Mungkin ada dari berkembangbiakan ikan-ikan atau misalnya makhluk lainnya seperti itu. Nah, di sini juga mulai sangat-sangat banyak ya ikan atau organisme lainnya yang bisa melakukan bioluminescensi itu ya. Nah, di sini sumbernya dari NOAA Ocean Explorer. Jadi, kalau misalnya di sini nih, kebanyakan makhluk hidupnya di laut dalam itu atau di zona aquatic itu makannya ada yang namanya snowflake. Jadi kayak salju laut lah, salju laut. Jadi salju laut ini itu berasal dari sisa-sisa makanan dari misalnya dari zona aquatic gitu, zona aquatic atau zona despotic. Nah itu turun ke bawah. Kalau misalnya nih bangkai dari hiu atau paus, nah itu bisa sampai bawah. Jadinya si organisme-organisme yang di dalam ini memakan dari snowflake tersebut. Saya kasih lihat ya. Salju laut.
marine snow, maaf. Jadi namanya marine snow. Nah, jadi seperti ini tuh. Nah, jadi marine snow ini tentunya sangat penting ya untuk kehidupan dan keberlangsungan organisme-organisme yang ada di laut dalam atau misalnya di zona aquatic. Seperti itu. Mari kita lihat zona aquatic ada apa aja sih. Nah, di sini ada anglerfish. Nah, jadi anglerfish ini memiliki kemampuan bioluminescensi. Nih, di ininya. Itu terjadi karena ada bakteri ya. Nah, uniknya nih, kalau misalnya kita lihat, anglerfish ini yang kayak gini itu merupakan anglerfish betina. Dan ya tidak seperti yang kita lihat ya. Anglerfish itu kita bayangkan tuh seperti besar gitu ya, kayak seukuran hiu. Tidak, tapi anglerfish itu hanya mungkin paling besar sekepal tangan orang dewasa ya. Nah, dan yang paling besarnya itu betina. Nih, kita cari tahu bersama-sama. Anglerfish. Nah, lihat tentunya perawakannya tuh, actualize. Jadi sebenarnya perawakannya itu sungguh kecil ya, tidak sebesar yang kita kira. Nah, uniknya anglerfish jantan ini ukurannya sangat kecil ya dibandingkan betinanya. Biasanya anglerfish jantan ini jadi kayak parasit gitu. Jadi kayak nempel terus di tubuh betinanya sampai dia mati. Setahu saya sih mungkin kayak di sekitaran sini ya, di sekitaran ventralnya gitu, di sekitaran perutnya. Nah, di sini ada orange rogue. Tuh, ikan-ikannya mulai memiliki bioluminescensi yang banyak ya. Ada blobfish juga. Ada hiu goblin tentunya. Masih ada koral tuh, berbagai koral. Ada dragonfish, ada big red jellyfish, ada Greenland halibut, ada giant tube-worm. Nah, ini jadi kayak cacing gitu ya. Banyak sih. Nah, tentunya laut ini sangat-sangat kaya ya. Hingga mungkin beberapa organisme yang memiliki ukuran besar nih, seperti kolosal squid ini. Nah, kolosal squid ini memiliki ukuran hingga 10 meter dan berat hingga 700 kg. Tentunya itu sangat besar ya. Mungkin sepanjang dan sebesar bis kali ya. Nah, bisa dilihat. Ada gulper eel. Nah, gulper eel juga ini sungguh unik, kayak dia tuh bisa mengembangkan rahang yang ini atau ya rahang yang ini kayak jadi gede banget gitu. Tentunya ini sangat unik. Mari kita lihat gulper eel. Nah, seperti ini, lihat. Jadi gulper eel ini bisa mengembangkan paruhnya ya, bukan paruh, rahang ya. Jadi seperti kayak balon gini. Nah, ini tentunya sungguh unik. Sangat dalam. Nah, jadi begitulah ya. Kedalamannya sangat-sangat banyak organismenya. Baik, kita lanjut. Setelah zona aquatic ini, ada pembagian habitat laut menurut permukaan horizontalnya. Yang pertama ada zona apipelagis. Nah, zona ini merupakan laut paling atas. Nah, biasanya ini permukaannya dari kedalaman 0 hingga 200 meter gitu. Lalu ada zona mesopelagis. Nah, zona ini terletak di bawah zona epipelagis tentunya dengan kedalaman berkisar antara 200 hingga 1000 atau misalnya zona dispotik yang tadi ya. Beberapa hewan kayak hiu, ya kayak tadi lah, banyak organisme-organisme laut tengah yang tergolong perenang mungkin ya, atau misalnya predator gitu. Nah, di sini ada zona batiopelagik yang dimana ini merupakan lereng benua gitu. Kedalaman 200 hingga 2500. Contohnya misalnya gurita-gurita gitu ya.
Nah, bisa pelagik ini di mana berada pada kedalaman hingga 4.000 meter. Di zona ini juga terdapat apa ya? Tidak terdapat gitu kayak fitoplankton misalnya ini karena ini sudah merupakan zona laut dalam. Nah, jadi tidak ada yang namanya proses fotosintesis di sini ya. Lalu ada zona hadal pelagik yang merupakan bagian terdalam gitu di lautan. Nah, zona pelagik ini, zona hadal ini kedalamannya lebih dari 6.000 meter. Nah, kayak di sini tuh mulai yang saya sebutin tadi ya, banyak organisme-organisme yang unik dan memiliki kemampuan bioluminescence. Lalu di sini ada pembagian lingkungan bentik. Lah, lingkungan bentik ini merupakan wilayah dasar lautan ya. Jadi mencakup seluruh permukaan dasar. Nah, di sini contohnya seperti ada pari mungkin ya yang hidup di lingkungan bentik. Nah, zona lingkungan bentik ini yang pertama ada litoral atau intertidal. Nah, zona ini merupakan daerah dasar laut yang terletak di antara pasang naik dan pasang surut. Jadi kayak misalnya dasar tapi masih dekat ke pantai gitu ya, masih dekat ke daerah pasang surut. Lalu ada yang namanya zona sublitoral. Nah, zona ini terletak di bawah zona litoral. Nah, zona ini juga biasanya sekitar 200 meter atau misalnya di batas landas continental slope mungkin ya. Maaf jika saya ada salah, maaf. Di sini terdapat keanekaragaman hayati yang tinggi, misalnya kayak terumbu-terumbu karang, lalu ya banyaklah daerah-daerah ekosistem terumbu karang yang tentunya banyak organismenya. Lalu ada zona batial. Nah, zona batial ini lereng curam gitu ya, kedalamannya 200 hingga 2000 meter. Cahaya matahari kayak udah mulai redup gitu ya, karena di sini merupakan zona despotik juga sehingga kehidupan organisme mulai menurun. Tapi biasanya di sini merupakan lingkungan dari eh, hewan-hewan predator ya. Lalu yang keempat ada zona abisal. Nah, zona abisal kedalamannya dari kedalaman 2000 hingga 6000. Di daerah ini gelap total, suhu rendah, dan tekanan sangat tinggi. Organisme ini hidup di umum memiliki adaptasi khusus, kayak bioluminescensi ya. Bioluminescensi itu ya seperti yang saya ucapkan tadi. Jadi kayak ia memiliki apa namanya? eh, Ketahanan hidup lah. Jadi bisa bercahaya lah si hewan-hewan atau misalnya organismenya ini kayak ubur-ubur, kayak angler pisadi. Nah, jadi ada di zona hadal. Nah, zona hadal ini merupakan zona laut terdalam seperti yang saya bilang sebelumnya. Lalu di sini masuk ke pengertian dari ekologi. Ekologi pertama kali dikenalkan oleh seorang peneliti ahli biologi asal Jerman, yaitu Ernest Haeckel pada tahun 1834 hingga 1919. Kata ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos, yang berarti rumah, atau tempat tinggal, dan logos, yang berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi, ekologi ini berarti mempelajari, ilmu yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dan tempat tinggalnya. Nah, di sini ada klasifikasi organisme laut. Yang pertama ada plankton. Apa sih plankton itu? Plankton itu merupakan produsen primer ya, produsen primer yang ada di lautan atau misalnya di perairan. Nah, organisme ini tentunya berukuran mikroskopis ya, yang hidup misalnya melayang gitu di lautan. Jadi dia tuh tidak bisa bergerak kemana-mana. Jadi dia tuh terbawa oleh arus atau terbawa oleh ombak seperti itu ya. Nah, plankton ini ada dua jenis, yaitu fitoplankton dan zooplankton. Fitoplankton ini tentunya merupakan produsen primer, yang dimana fitoplankton ini merupakan plankton yang bisa melakukan fotosintesis atau misalnya autotrof. Nah, autotrof ini tentunya sangat penting bagi kehidupan organisme yang ada di lautan ya. Nah, fitoplankton ini uniknya juga dia apa ya, kayak merupakan sumber yang sangat bermanfaat gitu di lautan. Nah,
Sedangkan kalau misalnya zooplankton yaitu plankton yang berbentuk hewan. Nah, biasanya si fitoplankton ini dimakan juga oleh zooplankton. Lalu si zooplankton dimakan oleh organisme-organisme kecil lainnya. Nah, yang kedua ada nekton. Nekton ini terdiri atas organisme yang berenang aktif melawan arus. Misalnya contohnya ikan, mungkin rajungan, mungkin ya seperti itu. Banyaklah contohnya kayak ikan-ikanan gitulah ya. Lalu ada bentos. Nah, bentos ini, nah uniknya si rajungan ini dia tuh bisa menjadi nekton dan bisa menjadi bentos. Yang dimana dia tuh bisa berenang dan dia bisa ada di permukaan. Nah, bentos ini menempel ya, seperti terumbu karang dan spons. Nah, jadi bentos ini jadi kayak yang di dasar-dasar atau nempel. Spons, terumbu karang, keong-keongan, ya banyak lah hal lainnya yang menempel gitu. Cacing laut, kepiting, seperti itu, bintang laut juga. Nah, lalu ada adaptasi fauna laut. Nah, di sini tentunya adaptasi itu merupakan salah satu faktor yang sangat unik untuk dibahas dan sangat menarik tentunya. Yang dimana yang pertama ada adaptasi morfologi. Nah, adaptasi morfologi ini seperti bentuk tubuh ya, bentuk tubuh dari bagian luar terlihat. Gitu. Jadi tentunya ini sangat menarik untuk dibahas karena ya sangat terlihat oleh mata gitu. Contohnya seperti tubuh streamline atau aerodinamis untuk ikan-ikan cepat kayak ikan tuna, ikan cakalang, ikan-ikan pokoknya ikan-ikan yang berenang cepat gitu ya. Misalnya ya lumba-lumba gitu, terus kayak marlin atau mahi-mahi tadi. Nah, ini tentunya adaptasi yang sangat unik dibandingkan ikan-ikan yang lain. Misalnya ikan Nemo atau misalnya ikan blue tank gitu. Atau misalnya ikan yellow tank atau ikan-ikan lainnya gitu ya yang ada di ikan-ikan terumbu karang deh misalnya gupper gitu kayak kerapu. Nah ini tentunya sangat beda gitu dari morfologi tubuhnya itu sangat beda dibandingkan dengan ikan-ikan yang memiliki tubuh aerodinamis atau streamline. Nah ini tentunya berguna juga untuk organismenya. Untuk apa sih? Tentunya untuk berburu ikan agar mereka bisa mengejar ikan-ikan yang lebih kecil untuk dimangsa. Lalu ada sirip dan ekor yang berfungsi sebagai alat penggerak dan pengaruh. Nah, ini juga mempengaruhi ya, seperti apa yang saya bahas tadi. Lalu warna tubuh. Nah, berkamuflase ini tentunya bukan hanya menghindari dari predator, tapi juga untuk mengelabui mangsa. Misalnya seperti gurita. Gurita ada yang berkamuflase. Jadi apa ya? Nih, saya kasih lihat. Atau mimikri ya, bisa dibilang. Nah, mengapa demikian gurita berkamuflase? Tentunya selain untuk menghindari predator, juga untuk bisa mendapatkan mangsa. Nah, jadi si gurita ini merupakan predator yang mengendap-endap gitu ya. Jadi menunggu momentum si mangsa dekat dan tidak sadar. Jadi ketika mangsa tidak sadar, di situ saatnya kesempatan guritanya. Seperti juga ada frogfish. No, frogfish tentunya sangat berkamuflase dengan lingkungannya. Ini seperti ini. Frogfish, stonefish, batfish. Tentunya sangat unik ya. Lalu ada juga adaptasi di morfologinya yaitu kulit licin atau misalnya bersisik untuk mengurangi gesekan dengan air. Nah, ya contohnya banyak lah ikan-ikan yang misalnya yang kulitnya sangat licin gitu atau misalnya tidak memiliki sisik lah bisa dibilang. Tapi bukan tidak memiliki sisik ya, tapi itu tuh kulitnya licin gitu. Atau juga kayak bersisik tapi yang tebal. Nah, ada juga di sini adaptasi fisiologinya. Yang pertama ada kemampuan menyimpan oksigen dalam jaringan otot untuk menyelam gitu. Misalnya paus.
Nah, lalu ada organ khusus untuk mengeluarkan garam dari tubuh. Nah, jadi kayak misalnya ginjalnya. Nah, ginjalnya ini kayak kenapa sih kayak pernah nggak sih bertanya-tanya mengapa ikan di laut itu tergolong berbeda dengan ikan-ikan yang ada di air tawar gitu misalnya. Air asin dan air tawar itu dari morfologinya aja sudah berbeda gitu. Mungkin dari morfologinya biar beda, dari fisiologinya berbeda. Nah, tentunya ini merupakan faktor nih. Merupakan faktor di mana ya itu. Jadi tubuhnya itu mengeluarkan garam. Nah, jadi kalau misalnya tubuhnya si ikan ini tidak bisa beradaptasi dengan garam yang ada di laut, nah tentunya akan bernasib sama seperti ikan air tawar jika ke laut gitu ya. Nah, lalu ada yang namanya bioluminescensi. Ya, seperti yang saya bahas tadi, bioluminescensi ini menghasilkan cahaya sendiri gitu. Nah, ini tujuannya untuk menarik mangsa atau berkomunikasi, misalnya ikan mutiara. Nah, lalu ada adaptasi tingkah laku. Ada juga yang namanya buoyancy ya. Atau misalnya buoyancy itu apa sih namanya? Gelembung yang bisa ngapung gitu. Jadi buoyancy. Jadi gelembung udara lah. Nah, gelembung renang maksudnya. Nah, jadi tentunya ini yang menyebabkan ikan bisa mengapung, bisa berenang gitu. Nah, ada juga ikan-ikan yang tidak memiliki si buoyancy ini, si gelembung renang ini. Contohnya seperti apa sih? Seperti ikan-ikan yang contohnya hiu gitu. Pernah nggak sih bertanya-tanya, mengapa hiu tidak pernah berhenti bergerak? Nah, karena hiu ini tidak memiliki gelembung renang gitu. Jadi kalau misalnya si hiu ini bergerak, tentunya ini bisa mengancam keselamatan hiunya juga. Nah, lalu kita masuk ke adaptasi tingkah laku atau misalnya tingkah lakunya. Nah, di sini ada beberapa ikan yang bermigrasi. Nah, tujuannya itu untuk berkembang biak. Contohnya apa sih, Kak? Contohnya apa? Contohnya ikan salmon tentunya. Di mana ikan salmon itu bermigrasi untuk berkembang biak ke daerah sungai ya, hulu sungai. Nah, ini tuh buat apa sih? Ya, untuk berkembang biak di mana nantinya ikan salmon ini kayak bertelur gitu di hulu sungai tersebut dan kawin gitu ya. Nah, kalau misalnya ada kebalikannya yaitu ikan sidat. Nah, sidat ini uniknya dari apa namanya? Dari besar tuh, dari kecil dan besar tuh di sungai. Namun ketika mau kawin tuh malah ke laut dalam gitu. Ini tentunya sangat unik ya. Lalu ada juga hidup berkelompok untuk perlindungan dari predator. Seperti contoh-contohnya ikan-ikan makarel atau ikan kecil herring gitu ya. Lalu terakhir ada bersembunyi di celah karang atau dasar laut untuk menghindari musuh. Baik. Mungkin sekian dari saya. Kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.